the rainbow song. Okay, now we're going to push the energy out and we're going to receive it back. Your song, Esme. Now spread that energy around. The other way. Here we go. The left arm does the rainbow. Other side. Way up high. And the double rainbow. And the dreams that you dream. And the lullaby. Once in a lullaby. Again. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And a double rainbow. And the dreams that you dream. And to the heart, one hand. Dreams really do. And a hug. True. And a point and flex. Someday you wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. And a twirl. Another side. Trouble melts like lemon drops. High above the chimney top, that's where. And a twirl. You find me. Here we go, back to the rainbow. Somewhere over the rainbow. Here we go, other side. Bluebirds fly. Double rainbow. And the dreams that you did. And one arm hug. Oh, why? Oh, why? And a super hug. Oh, someday I wish upon a star. Wake up where the clouds are far behind. Then in and out. Not just the hand. Trouble melts like The hand. lemon drops. High. Somewhere over the rainbow, way up high. Good, that double rainbow. The dreams that you did. Why, oh why can't I? Here we go, push the energy and pull it in. We are all just big energy balls, right? We're just sharing each other's energy. Now spread it around. Oh, that's so sweet, isn't that? Sekali lagi ya Oma-Oma ya, kayaknya belum keringetan. Sekali lagi. Okay, the rainbow song. Okay, now we're going to push the energy out and we're going to receive it back. Your song, Esme. Now spread that energy around. And swirl the other way. Here we go. The left arm does the rainbow. Somewhere
true. And a point and flex. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. And a twirl. Another side. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where And a twirl. you find me. Here we go, back to the rainbow. Somewhere over the rainbow, Here we go, other side. bluebirds fly. Double rainbow. And the dream that you did. And one arm hug. Oh why, And a super hug. someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. And then in and out. Not just the hand. Trouble melts like The hand. lemon drops high above the chimney top. That's where And a twirl. you find Last round. somewhere over the rainbow, way up high. Good, that double rainbow. The dream that you dare to, why, oh why can't I? Here we go, push the energy and pull it in. We are all just big energy balls, right? We're just sharing each other's energy. Latihan terus pakai suara komunikasi. Now spread it around. Oh, that's Selesai senamnya. Silakan Bu Grace, kita akan masuk Iya. dalam ibadah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu, dan Oma-oma. Senang ya ketemu lagi di media Zoom. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Tema hari ini adalah menghindari godaan kekuasaan. Sebagai lansia, keinginan untuk berkuasa, terlihat hebat, pasti ada pada diri kita. Karena itu dibutuhkan pengendalian diri dari sikap ingin berkuasa dan diharapkan kita pun dapat mengatasi post-power syndrome dalam hidup ini. Untuk lebih jelasnya Pak Roni nanti akan menjelaskannya dalam firman-Nya. Biarlah kita menjadi lansia yang bijaksana seperti yang terlihat dalam kitab Ayub 12 ayat yang ke-12. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Marilah kita bersemangat dan bersukacita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Pujilah Dia pemurah
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk tubuh yang sehat dan damai sukacita yang Tuhan limpahkan pada kami. Biarlah persekutuan hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Kami juga berdoa untuk yang tidak dapat mengikuti persekutuan hari ini. Kiranya Tuhan mau mendampingi mereka satu persatu. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 2, di badai topan dunia. Bisa lah, gimana? Tuhanlah perlindunganmu, niscaya takutmu lenyap. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Buka dulu Grace, buka. Oh ya. Ya, silakan Pak Roni untuk membawakan firman. Ya, selamat pagi. Ada Bapak nggak nih? Ibu, Bapak, oh ada Pak Thomas ya. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih kembali diberi kesempatan untuk bisa berkumpul lewat sarana Zoom meeting ini. Kita bisa membayangkan ya, kalau belum ada sarana seperti ini, wah kita pasti akan jadi lebih susah ya, karena kita tidak bisa ngintip satu terhadap yang lain. Kalau sekarang lumayan lah ya, bisa ngintip, bisa lihat Tante Ivon apa tambah kurus, apa tambah gemuk, apa tetap segitu-gitu aja ya. Baik, tadi Grace sudah berdoa dan sudah sekaligus dalam doanya adalah juga doa untuk firman. Jadi kita akan langsung saja bersama-sama kita membaca teks Alkitab yang sudah diusulkan oleh pengurus, yaitu dari Injil Lukas. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Baik, kalau sudah siap, kita akan memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 8 ini. Demikian. Ini bagian dari pencobaan yang Yesus alami.
Kalau dalam urut-urutan Lukas, ini adalah pencobaan yang kedua. Kemudian ia, si iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian Ibu Bapak, Saudara, apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Injil Lukas ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Kalau kita ngomong soal kuasa, menurut kita nih, menurut Ibu Bapak, Saudara, contoh orang yang punya kuasa tuh, misalnya siapa atau kedudukan apa? Nah, ini karena saya perlu jawaban. Kalau mau jawab, boleh dinyalain speakerphone-nya, tapi sesudah itu matiin lagi. Ya, kalau enggak nanti kita ribut nih. Pak Presiden. Presiden itu sosok yang jelas punya kuasa. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Gubernur. Oh, gubernur ya. Gubernur bilang lockdown. Jakarta lockdown. Tapi nggak berani gubernurnya ya untuk melakukan itu. Baik, ada lagi? Presiden, gubernur. Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah punya kuasa juga. Dia di lingkungan sekolah. Cuman kepala sekolah doang. Guru juga punya. Ya. Ya. Di dalam kelas paling tidak, kalau apalagi kalau dia wali kelas, maka dia juga punya kuasa. Ya. Kalau pendeta punya kuasa nggak? Punya. Kalau lagi kebaktian, pendeta bilang berdiri, semua berdiri. Ya. Ada jenderal juga kalau pendeta bilang berdiri, berdiri dia. Nggak berani dia terus nongkrong duduk terus. Ya. Pendeta bilang duduk, dia baru duduk. Pendeta juga punya kuasa. Nah, sekarang coba. Kalau anak orok, bayi, punya kuasa nggak? Punya. Hah? Punya. Contohnya? Nangis. Minta makan. Nangis. Ya. Nangis. Kita lagi enak-enak, si mama lagi enak-enak nonton Korea pacaran. Ya. Tahu dari dalam kamar dia dengar anaknya. Lari udah tinggalin itu Korea pacarannya kan. Ketika si anak butuh susu. Jadi sebetulnya kalau ngomong power, kuasa, dari segi tertentu, boleh dikata semua orang bisa punya kekuasaan tertentu juga. Ya. Bahkan sejak anak-anak itu bisa. Dan anak-anak makin terlatih, akhirnya bisa menyalahgunakan kuasanya. Itu kalau anak-anak diajak jalan-jalan ke mall, ya sebelum masa pandemi, suka ada aja kan anak yang kalau udah maunya mesti diikutin. Apalagi kalau udah diajak ke tempat atau ke toko mainan. Ya. Kalau dia udah kepengen sesuatu, nggak dikasih, nangis dia. Kita bilang enggak, dia bisa guling-guling di lantai begitu kan?
Ada yang bisa sampai begitu tuh. Akhirnya orang tuanya karena malu, udah, ambil. Ya. Padahal ya tentu itu bukan hal yang baik di dalam proses pendidikan. Nah, kalau kita ngomong kuasa, apakah menurut kita kekuasaan itu selalu jelek? Apakah selalu jelek? Boleh saya dengar 1-2 pendapat? Kekuasaan itu apakah selalu jelek? Tidak, Pak. Enggak ya, Tante Enda ya? Enggak. Enggak selalu jelek. Sekalipun seperti ada ungkapan yang mengatakan power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung akan korup. Dan itu memang sepanjang sejarah kehidupan manusia terjadi. Artinya ada godaan besar. Kekuasaan itu netral. Dia tidak mesti terus jadi negatif. Dia nggak mesti jadi jelek. Akan bergantung dari bagaimana orang mau memanfaatkannya. Bagaimana orang mau mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada dirinya. Ya, jadi kita tahu bahwa misalnya ada kepala negara yang bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, kalau kita ngomong di negeri kita, itu pada zaman Orde Baru, itu kelihatan bagaimana orang memanfaatkan secara salah kekuasaan yang dipercayakan kepada dirinya, sehingga itu dia pakai untuk menumpuk kekayaan buat dia dan keluarga. Tapi kita bisa melihat contoh yang lain, seperti presiden kita sekarang. Kalau ada kemajuan di berbagai aspek kehidupan, terutama yang disebut infrastruktur. Jadi infrastruktur itu jalanan, ya, kebutuhan listrik, dan yang sejenisnya itu infrastruktur. Bagaimana Presiden Jokowi memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya, yang memungkinkan bisa ada jalanan Trans Papua, Trans Sumatera, lintas Papua, dan kita juga kecipratan, ya. Kita ke Cipratan sekarang kalau dari Jakarta ke Surabaya itu jauh lebih cepat ketimbang masa-masa sebelum tahun-tahun 2019. Kenapa? Karena ada jalan tol lintas Jawa tadi. Luar biasa. Nah, Pak Jokowi tidak bisa mewujudkan itu kalau dia nggak punya kuasa. Jadi kekuasaan sekali lagi dia netral, bergantung dari bagaimana kita pertama mendapatkannya, yang kedua bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, bacaan kita dari Injil Lukas itu menceritakan bagaimana si iblis dia berupaya untuk mencobai Yesus. Ngomong-ngomong, kalau cobaan sama ujian sama apa beda? Cobaan sama ujian sama apa beda? Beda. Bedanya apa? Kan kita suka dengar ya, misalnya orang pas lagi sakit, terus dia bilang, aduh saya lagi diuji. Tapi orang lain yang juga sakit bisa mengatakan, saya lagi dicoba nih. Jadi sama apa beda? Kalau beda, bedanya apa? Kalau ujian ada naik kelas nanti. Oh, kalau ujian ada naik kelas. Ya.
pencobaan nggak pakai naik kelas, ya bisa turun malah gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau cobaan itu selalu negatif. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Kalau mencobai itu mau menjatuhkan. Bukan dengan tujuan yang positif. Tapi kalau ujian itu positif. Dia akan mengukur seberapa kemampuan kita, misalnya kalau anak sekolah tuh ya, diukur lewat ujian supaya dia bisa menjadi makin baik. Ya. Nah, pencobaan yang dilakukan oleh si jahat, oleh si iblis, itu bisa Tuhan Allah pakai menjadi ujian buat kita. Jadi kita ingat misalnya cerita Ayub ya. Yang mencobai Ayub, iblis apa Tuhan Allah? Iblis. Iblis yang mencobai. Tetapi pencobaan si iblis itu dipakai oleh Tuhan Allah untuk menguji iman, kesetiaan Ayub. Ya, kurang lebih begitu. Jadi sekali lagi kalau ujian positif, kalau cobaan itu mesti negatif. Makanya kalau di dunia pendidikan yang ada adalah ujian nasional, nggak ada pencobaan nasional. Ya, anak-anak siap-siap ya, bulan depan kita akan pencobaan nasional. Nggak ada tuh. Ya, ujian nasional yang ada. Ya, baik. Jadi kalau dikatakan si iblis mencobai Yesus, memang niatnya jahat tuh. Niatnya jelek. Ah, masa sih ya? Yuk coba kita lihat yang tadi kita baca. Di sana kan dikatakan si iblis dia menawarkan segala kuasa dunia serta kemuliaannya. Apa salah apa jelek yang ditawarkan oleh si iblis? Sebab kalau Yesus sebagai Mesias, dia kan perlu orang tunduk, perlu orang percaya kepada dia. Yesus ini secara manusia dia cuma tukang kayu. Kalau sampai Yesus bisa punya segala kekuasaan dunia dan kemuliaannya, itu kan bisa Yesus pakai untuk lebih cepat mewujudkan rencana Allah. Iya enggak? Benar enggak? Pertanyaan saya, kalau Yesus terima tawaran si iblis, dia dapat segala kuasa dan kemuliaan dunia, maka Yesus bisa lebih cepat mewujudkan rancangan Allah. Betul apa salah? Betul. Betul. Tante Enda bilang betul ya, kalau Yesus punya kekuasaan, segala kuasa dan kemuliaan dunia lebih cepat tuh. Nah, cuma kali ini Tante Endah keliru nih, salah Tante. Ya, salahnya apa? Sebab jalan untuk mewujudkan rancangan keselamatan Allah bukan lewat kuasa dan kemuliaan dunia, ya, tapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab upah dosa adalah maut. Nggak bisa dibayar pakai harta sedunia sekalipun. Mesti ditebus. Dan penebusan itu adalah dengan nyawa Yesus sendiri. Jadi yang pertama, apa yang ditawarkan oleh si iblis sepintas, sekilas, kelihatannya benar. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik. Tapi bukan itu yang sepatutnya, yang seharusnya dilakukan oleh Yesus. Jadi yang pertama, yang ditawarinnya ini salah nih. Karena enggak cocok dengan misi yang Yesus harus kerjakan. Nah ini kita mesti catat nih ya. Bahwa kadang-kadang juga dunia bisa menawarkan kepada kita kekuasaan tertentu. Kita mesti hati-hati. Itu cocok apa tidak
dengan panggilan, dengan misi. Saya pakai istilah misi tadi ya. Itu panggilan, tugas panggilan yang Tuhan percayakan pada kita. Kalau nggak cocok, jangan diambil. Tapi ada yang kedua, dan ini yang lebih mendasar. Apa syarat? Kalau kita baca, apa syaratnya? Bahwa Yesus bisa menerima segala kuasa dan kemuliaan dunia itu. Menyembah iblis. Menyembah iblis. Sekali aja. Kira-kira kan begitu ya. Kayak anak kecil suka ngebujukin oma opanya ya. Satu aja permennya. Ya. Sekali aja. Tapi isinya luar biasa. Kata yang dipakai di sini menyembah. Itu diulang di dalam ayat yang ke-8. Apa yang menjadi jawab Yesus. Jadi kata itu, kalau di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, itu pakai kata proskuneo. Proskuneo ini artinya beribadah. Jadi sama dengan kata aboda dalam bahasa Ibrani, yang kemudian dalam bahasa Indonesia kita punya ibadah. Nah, kalau ibu bapak ya membayangkan atau ngebayangin ibadah itu apa? Yang segera kebayang. Ibadah. Boleh saya dengar pendapat yang lain? Ibadah. Dengar firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Ya. Ibadah. Itu banyak orang segera ngebayangin kebaktian. Kalau sebelum pandemi, ya kalau kita persekutuan di gereja, itu ibadah. Kalau kita kebaktian minggu, itu ibadah. Ya. Enggak salah-salah amat. Tapi akan amat salah kalau kita menganggap ibadah identik dengan kebaktian seperti itu. Kebaktian minggu, persekutuan seperti sekarang adalah salah satu bentuk ibadah. Tapi kata ibadah, aboda, proskuneo yang dipakai dalam Alkitab yang sekarang kita baca ini, itu artinya sebenarnya menghambakan diri. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, yang paling utama artinya adalah kita menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, kalau menghambakan diri otomatis berarti kita mengakui dan menjadikan Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus sebagai Tuan atas hidup kita. Nah, jadi hati-hati nih. Si iblis dengan licik mengatakan kalau kau menyembah aku, maka semua ini milikmu. Kedengarannya enteng, padahal enggak, sangat bahaya. Sebab syarat yang diberikan si iblis adalah bagaimana Yesus dan kemudian sama sekarang kepada siapapun juga iblis menawarkan, kalau kamu mau menghambakan dirimu kepadaku, aku akan kasih segala kuasa dunia itu. Dan Yesus, dia dengan komitmen, dengan kesetiaan yang penuh kepada Allah Bapanya, Yesus menangkal. Kalau di film silat, ini ditangkis gitu ya, serangan ini. Ditangkis seperti ayat 8, Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tahu kepada siapa Dia mesti menghambakan diri. Dan dengan ini Yesus juga mengajak kita, mengajak ibu, bapak, saudara-saudara. Jangan salah pilih.
Yang penting dalam hidup ini bukan segala kuasa dan kemuliaan dunia. Tapi yang paling penting dalam hidup ini adalah siapa yang kita mau jadikan sebagai Tuan, sebagai penguasa atas hidup kita. Yesus sudah menetapkan pilihannya, yaitu menyembah Tuhan Allah saja, berbakti hanya kepada Dia, mengabdikan diri, menghambakan diri hanya kepada Allah, mengakui Dia sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup ini. Nah, kalau orang punya prinsip seperti itu, maka seberapapun kuasa yang dipercayakan kepadanya, kekuasaan duniawi ini pasti akan dimanfaatkan untuk memuliakan Allah, untuk memenuhi rancangan damai sejahtera yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita kekuasaan tertentu, jangan kita gunakan semau-mau kita. Tapi mari kita gunakan dalam rangka ibadah kita kepada Dia. Yang kedua, firman hari ini mengingatkan kita hati-hati dengan godaan, dengan cobaan untuk mendapatkan dan memanfaatkan kekuasaan secara salah. Kalau tadi disebut-sebut ada istilah power syndrome, ya di awal tadi Grace menyebutkan itu. Power syndrome itu adalah situasi secara psikis di mana orang yang pernah punya kekuasaan sekarang udah enggak lagi nih. Terus merasa hidup ini menjadi tidak enak, tidak nyaman karena tidak lagi punya kuasa seperti dulu. Lalu kalau dulu bisa ngatur ini, ngatur itu dan seterusnya, sekarang enggak. Kalau dulu orang-orang nurut, taat, sekarang enggak. Itu yang namanya power syndrome. Orang yang kena power syndrome tidak bisa bersyukur dengan apa yang sekarang sudah ada. Nah, kita juga belajar dari Yesus. Buat Yesus, bukan segala kuasa dan kemuliaan itu yang penting. Tapi bagaimana aku sebagai sang anak, aku tetap setia melakukan kehendak sang Bapa. Yesus tidak pernah merasa power syndrome. Ya. Kita bersyukur bahwa kepada kita Tuhan juga mengaruniakan hal yang sama. Di dalam Yohanes dikatakan kepada setiap orang yang percaya diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sama seperti Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Silakan Pak Roni memanjatkan doa syafaat. Baik. Kita akan masuk ke dalam syafaat, ya. Apakah ini ada beberapa nama yang lagi sakit yang akan kita doakan. Kita juga akan berdoa buat gereja, buat vaksinasi, buat pemerintah. Nah, apakah ada yang mau minta didoakan? Pak Roni, ini aku baru dapat kabar, katanya Oma Amel sih udah
pulang ke sorga nih, baru dapat kabar nih dari Oh ya? Mary. Ya, tadi sih, tapi sih belum lagi, dokter lagi dipanggil sih untuk di visum sementara. Tapi sih kayaknya sudah tidak ada. Didoakan aja supaya keluarganya juga dikuatkan. Baru Oke. Bentar ya. Pak Iman udah masuk belum? Pak Iman, Herlina, keluarga. Janganlah. Jauh-jauh amat. Nanti beli jumpa aja deh. Ya, nanti kita doakan ya untuk beberapa keluarga yang sedang punya pergumulan karena terpapar COVID ya. Oke. Baik, mari kita berdoa ya. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah Sang Maha Kuasa. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus kami juga diberi kuasa, yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka mampukan kami untuk mempraktikkan, untuk memanfaatkan kuasa yang Tuhan berikan, sama seperti yang Kristus sudah berikan contoh, yaitu supaya kami tidak gampang tergoda untuk mendapatkan dan memanfaatkan kekuasaan secara salah di dalam hidup ini. Tapi biarlah sama seperti Yesus, kami juga selalu mau dengan setia menghambakan diri, beribadah hanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup ini. Ya Bapa, saat ini kami terus juga berdoa untuk turut mendukung saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Suwani, Ibu Liliana Teja, Ibu Chung Nyit Kun, Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Erna, Ibu Damayanti, Angel, Heni Imelda, Ibu Ningsi, Lidiana, Bapak Rusdi, untuk Sandy, anak dari Ibu Linda Maruta, untuk beberapa keluarga yang juga sedang bergumul karena paparan COVID, untuk keluarga saudara Immanuel Agus Muda bersama dengan Herlina dan kedua anak, juga untuk anggota keluarga dari Ibu Natali, dan mungkin ada beberapa yang lain. Tuhan, buat mereka yang mengalami pergumulan karena masalah kesehatan ini, kiranya Tuhan Engkau jugalah yang boleh turut campur tangan. Tuhan yang boleh menjamah satu persatu dengan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Tuhan juga yang berkenan untuk kuduskan, sempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan, supaya semua boleh menjadi sarana yang baik untuk kepulihan kesehatan mereka. Engkau tambahkan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, agar di dalam masa-masa harus menanggung sakitnya ini, mereka juga dapat tetap bersyukur karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Ibu Amelia yang baru kami dapatkan kepastian ia telah berpulang. Kiranya Tuhan, Engkau jugalah yang boleh memampukan keluarga yang ditinggal memaknai peristiwa ini tetap di dalam terang iman, meyakini bahwa Tuhan di dalam limpahan belas kasihan
Tuhan tahu dan Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik untuk Ibu Amelia. Tuhan juga yang tolong, Tuhan mampukan keluarga dalam memenuhi apa yang memang harus dikerjakan sehubungan dengan telah berpulangnya Ibu Amelia. Ya Bapak, kami berdoa untuk kehidupan gerejamu, khususnya juga jemaat GKI Gading Indah, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi dalam menjalankan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Terkhusus lagi kami berdoa untuk para lansia di masa pandemi ini, sekalipun mungkin hampir seluruhnya sudah menerima vaksinasi, tapi biarlah Tuhan juga yang boleh tetap menolong supaya masing-masing dapat terus berdisiplin melakukan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan protokol kesehatan dalam menjalani keseharian hidup. Ya Bapak, kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi yang di mana Klinik Gria Kasih Indah juga boleh turut membantu program pemerintah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada para dokter, perawat, karyawan klinik, supaya mereka dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka, di dalam melakukan pelayanan-pelayanan itu. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintah. Tuhan tahu bagaimana kepala negara beserta jajarannya dengan sungguh-sungguh berupaya untuk bisa melakukan upaya-upaya mengatasi pandemi ini. Biarlah kami sebagai masyarakat juga mau mendukung dengan optimal. Terima kasih ya Bapak, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Roni atas firman-Nya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Kita kumpulkan dalam amplop, terus kita bawa ke gereja kalau gereja sudah dibuka. Atau lewat BCA GKI Gading Indah. Mari kita menyanyikan lagu persembahan dari PKJ 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Bersama menyembah, sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak
Mari kita bawa doa, persembahan ini dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Liana Ibrahim. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami telah mengikuti persekutuan manusia pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Tuhan, juga kami telah memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan itu Engkau berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Liana. Raihlah mimpi dan harapan setinggi langit, karena kesempatan akan selalu terbuka untuk mereka yang mau terus berubah dan berjalan di jalan yang baru. Mari kita nyanyikan lagu pengutusan dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanmu sejak Yesus di hatimu. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Terdengar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Terdengar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi di tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku tergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan Pak Roni, doa penutup sekali juga berkat. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang sisa hari ini. Kami mohon Bapa yang memampukan kami untuk terus memegang, menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Agar dengan apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini, kami memuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan satu persatu anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini. Engkau yang peliharakan mereka seisi keluarga mereka masing-masing. Anak, menantu, cucu, baik yang ada bersama maupun yang ada di tempat lain. Kiranya Tuhan yang boleh berikan berkat Tuhan, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, rezeki bagi penghidupan mereka, kemampuan di dalam melakukan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dan yang terutama peliharakanlah iman, pengharapan, penyerahan anak-anak-Mu ini tetap hanya kepadamu.
Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan akhiri persekutuan ini, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah sudah selesai. Silahkan pengurus untuk memberikan pengumuman. Baik, sebelum pengumuman kita foto dulu deh. Bu Marliana masih ada nggak? Bu Marliana tadi. Dinyalain semua videonya. Kita mau foto. Pak Roni mau foto nggak, Pak? Yuk. Pak Roni ayo. Ini masih ada beberapa belum kebuka. Ya, belum kebuka nih. Kayaknya yang di halaman 2 ya, Pak, banyak. Halaman 1 kayaknya hampir semua. Ciavilin, Oma Hanliu, Suryawati. Haka siapa ya, Haka? Haka.